Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika dengan NIM 4231901026. Pada kesempatan kali ini, saya akan presentasikan dengan mata kuliah Ilmu Bahan Teknik yang berjudul dengan materi Fabrikasi dan Proses Keramik. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa sih fabrikasi dan proses keramik itu sendiri, yaitu sebuah metode untuk menghasilkan produk padat dengan bentuk yang diinginkan, seperti contohnya film, monolit, serat, dengan sifat rekayasa yang diinginkan dari bentuk bahan awal yang kita inginkan. Oh ya teman-teman, perlu diingat bahwa proses fabrikasi itu sangat penting. Kita harus berhati-hati karena apa? Karena dalam proses fabrikasi tersebut sangat mempengaruhi struktur mikro dalam keramik, jadi sangat mempengaruhi produk-produk yang akan dihasilkan. Jadi di atas ini adalah diagram hubungan dari fabrikasi dan proses keramik. Jadi di sini saya akan menjelaskan ada 3 klasifikasi dari fabrikasi dan proses keramik. Yang pertama ada fase gas, yang kedua ada fase cair, yang ketiga ada fase padat. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang fase gas, yang dimana fase gas adalah sebagai bahan awal, yaitu fase gas dibagi menjadi 3 proses utama. Yang pertama ada reaksi gas ke gas, yang kedua ada reaksi gas ke cairan, dan yang ketiga ada reaksi gas ke padat. Kita akan membahas proses fabrikasi fase gas, yang dimana bahan awalnya adalah antar gas, dan metode fabrikasinya adalah deposisi uap kimia, tipe produknya adalah ada serat, monolit. Yang kedua, ada bahan awal dari gas ke cairan dengan metode fabrikasi yaitu oksidasi logam terarah dengan tipe produk berupa monolit. Yang ketiga, bahan awal sebagai gas ke padat yaitu dengan metode fabrikasi ikatan reaksi kimia dengan tipe produk yaitu silikon nitrida dan silikon karbida. Sekarang kita akan membahas tentang metode fabrikasi yaitu deposisi uap kimia yang berupa reaksi antar gas, produksi film yang tebal atau tipis, atau berupa monolit. Kemudian ada reaksi endotermik yaitu permukaan yang mengendap dan dipanaskan. Kemudian ada hujan heterogen. Kemudian kita akan membahas tentang proses penting dari deposisi uap kimia yang ada di tabel di atas seperti ini. Ada aplikasi dari komposit, monolit, dan film semikonduktor. Jadi teman-teman, di sini ada dari reaktor dari tipikal deposisi uap kimia yang teman-teman bisa lihat gambar di atas ini. Yang kedua, kita akan membahas tentang oksidasi logam terarah, yang dimana oksidasi logam terarah ini akan melibatkan reaksi antara gas dan cairan. Poin berikutnya yaitu produk yang bereaksi biasanya akan memisahkan reaktan dengan berupa ada pelindung padat yang melapisi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bagaimana sih skematik struktur diagram. Biasanya, pembentukan dari matriks oksida dan logam biasanya tidak bereaksi langsung dengan oksida langsung. Kemudian ada oksida di hadapan pengisi, yang kita bisa lihat seperti gambar di atas ini. Sekarang kita akan membahas tentang metode ikatan reaksi. Jadi mana metode ikatan reaksi ini yaitu melibatkan antara fase gas dan padatan. Yaitu dengan pembuatan tubuh yang di dalamnya terdapat kandungan silikon nitrida dan silikon karbida. Penyusutan yang sangat rendah terjadi apabila akan terjadi proses ikatan reaksi kimia ini. Di atas ini ada flow diagramnya teman-teman, jadi kita bisa melihat bagaimana sih strukturnya. Kemudian kita akan membahas dengan metode prekursor cair, yang dimana metode ini mengubah cairan logam menjadi benda padat. Terdapat 2 metode, yang pertama ada sol-gel dan yang kedua adalah pirolisis polimer. Pada poin A, kita akan membahas tentang proses sol-gel. Apa sih proses sol-gel itu? Yaitu senyawa larutan logam atau suspensi partikel yang sangat halus yang dapat larut di dalam suatu cairan. Ini disebut dengan sol. Kemudian ada senyawa semi kaku, ini disebut dengan gel. Seperti halnya pada oksida sederhana, yaitu berupa alumina dan zirkonia. Kemudian ada oksida kompleks, yaitu berupa barium titanat. Di bawah ini adalah teknologis dari sol dan gel.
Pada poin B, kita akan membahas tentang pirolisis polimer. Apa sih pirolisis polimer itu? Ada dua rute utama pada proses polimerisasi yang sering digunakan. Yang pertama adalah polisilazanes dengan silikon dan nitrogen sebagai rantai utama. Ini adalah rantai dari polisilazanes. Yang kedua adalah polikarboksilanes dengan gugus CH2 akan memisahkan karbon silikon sebagai rantai utamanya. Berikut ini adalah rantai dari polikarboksilanes. Jadi sekarang kita akan membahas apa saja sih keunggulan dari polimer pirolisis itu sendiri. Yang pertama, polimer pirolisis itu sangat cocok digunakan pada serat, film maupun monolit. Kemudian dengan penurunan massa atau penyusutan yang cukup pesat atau cukup drastis. Kemudian dapat digunakan pada produksi komersial serat silikon karbida. Pada poin C, kita akan membahas apa sih dari fabrikasi dari bubuk itu. Fabrikasi dari bubuk yaitu fabrikasi yang dilakukan oleh panas. Fabrikasi dari bubuk ini terdapat dua metode. Yang pertama ada pengecoran leleh dan yang kedua ada pemadaman bubuk. Pada poin kali ini kita akan membahas tentang pengecoran leleh. Pada pengecoran leleh ini kita akan memanaskan bahan baku bubuk, kemudian kita akan mendinginkannya. Oke, pada pembahasan kali ini kita akan membahas poin tentang pemadaman bubuk. Biasanya contoh produksi dari pemadaman bubuk sendiri adalah kaca dan keramik polikristalin. Kemudian adalah keramik tradisional. Kemudian pada metode ini biasanya kita akan mengikuti bentuk bahan awalnya. Dan biasanya sifat plastik dan alirannya biasanya terdapat pada seberapa banyak persentase air di dalam produk tersebut. Di bawah ini adalah grafik yang dibutuhkan untuk membuat campuran plastik. Jadi saya akan membacakan bagaimana sih tabel dari konsolidasi proses sesuai dengan presentasi air dari campuran tubuh. Yang pertama itu ada kondisi tubuh dalam campuran yaitu bubur cair atau tebal. Kemudian kadar konsentrasinya dari 25% sampai 35%. Kemudian prosesnya yaitu dengan pengecoran di bawah gravitasi. Poin-poinnya adalah dengan meringankan pengecoran, kemudian pengecoran padatan, kemudian pengecoran pengeringan dan padat. Yang kedua ada proses pengecoran tekanan. Proses pengecoran tekanan ini pengecoran tekanan tinggi hingga 4,0 MPa megapascal. Kemudian pengecoran tekanan yang sedang hingga 0,35 megapascal. Yang kedua ada plastik. Plastik ini kadar atau presentasenya adalah 10% sampai 15% teman-teman. Prosesnya yaitu plastik lembut dengan membentuk bangunan buatan, cubitan, melingkar, dan metode pelat. Kemudian untuk membuat plastik sendiri yaitu dengan melempar dan kombinasi antara teknik memutar dengan teknik cetak dan teknik bubut, teman-teman. Kemudian ada yang namanya ekstrusi, berputar, dan membentuk dengan cara memeras. Kemudian ada pengepresan semi kering. Dengan kadar konsentrasinya adalah 5% sampai 8% dengan berupa penekanan mekanis dan tamping. Tamping ini adalah dengan cara menekan-nekan dari keramik tersebut ya teman-teman. Kemudian yang terakhir ada pengepresan kering, yang dimana kadar airnya hanya sedikit teman-teman dari yang sebelum-sebelumnya, yaitu dari 1% sampai 5%. Dan di pengepresan kering ini dengan prosesnya yaitu dengan penekanan hidrostatik, yang kedua dengan menekan kuasisostatik, dan yang ketiga dengan menekan isostatik, dan yang keempat dengan menekan ram. Sekian presentasi dari saya tentang fabrikasi dan proses keramik. Linknya saya taruh di bawah yaitu berupa link PPT dari presentasi yang saya presentasikan pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.